Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Public Relation yang beranggotakan Muhammad Zaidan, Muhammad Amin Syaifuddin, dan Anurliza Mahditiara yang akan membahas tentang sejarah public relation, yang yaitu poin-poin diantaranya yaitu era tradisional, era modern, model public relation, dan yang terakhir adalah studi kasus. Yang pertama, era tradisional. Public relation memiliki sejarah yang cukup panjang, dari mulai era tradisional hingga zaman modern dan postmodern atau digital. Di era tradisional, sejarah public relation dapat ditelusuri sejak penemuan arkeologis berupa tablet tanah liat di Irak yang berangka tahun 1800 sebelum Masehi, di mana tablet tersebut menjelaskan teknik pertanian yang membantu pertanian memaksimalkan hasil panen mereka. Penemuan ini menyebabkan bahwa tablet tersebut berfungsi sebagai teknik awal dalam melakukan komunikasi persuasif yang didesain dengan meraih tujuan, yakni produktivitas nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai era modern. Untuk perkembangannya ini dimulai dari negara yang memiliki hubungan kuat dengan Amerika dan perusahaan-perusahaan Amerika, dan merujuk pada taktik public relation ini dipakai selama era kolonialisme dan revolusi Amerika pada abad ke-18. Kemudian dari sinilah banyak tokoh terkemuka dalam perkembangan praktik modern dari public relation ini, seperti misalnya Amos Kendall, Yvette Betterly, Edward Bernays, dan lain-lain. Dan pada abad 21, public relation ini sudah mengalami banyak perubahan. Hal ini karena aktivitas kehumasan sudah banyak dilakukan dengan bantuan media digital, terutama media sosial. Menurut Amirez, setidaknya ada 4 fungsi media sosial dalam public relation, yang ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk memelihara identitas organisasi. Yang kedua, peluang untuk membangun relasi dengan masyarakat luas. Yang ketiga, untuk mengontrol manajemen isu. Dan yang keempat, peluang untuk mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan adanya kemampuan besar yang dimiliki media, maka perusahaan memerlukan public relation yang dikenal divisi yang bertugas dalam menjabatani antara publik dengan perusahaan. Public relation ini juga harus terampil dalam berkomunikasi dan bagaimana bisa menerjemahkan keinginan dan kebutuhan dari pihak internal maupun eksternal. Tidak jarang sebuah perusahaan mendapatkan komplain dari konsumen atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Hal ini akan menjadi bumerang jika tidak segera ditangani, dan untuk mengatasi pasien yaitu menyebarluaskan informasi secara masif. Maka menjalin relasi yang baik dengan media ini sangat diperlukan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus ditopang dengan pemberitaan maksimal oleh public relation guna menciptakan dua arah komunikasi antara perusahaan dengan publiknya. Selain itu, public relation ini juga harus menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya demi menciptakan dan memelihara komunikasi yang berlandaskan saling pengertian dan saling menghormati. Tidak hanya itu, public relation ini juga menjalankan tugasnya untuk selalu mengedepankan aspek-aspek humanis dalam berkomunikasi dengan publiknya, baik internal seperti karyawan dan manajer maupun eksternal seperti masyarakat, pemerintah, media, dan lain sebagainya. Setelah memahami sejarah dari public relation, maka dapat dikategorikan dalam 4 model yang dikembangkan oleh James Grigg dan Todd Hahn di gambar sebelumnya dalam Grigg and Hahn Four Models. Grigg dan Hahn memakai contoh dalam sejarah Amerika.
Grieg dan Han mengatakan bahwa public relation adalah bagian dari manajemen komunikasi antara organisasi dan publik. Model tersebut menggunakan 4 kategori hubungan komunikasi dengan publik atau masyarakat yang ditempatkan dalam sebuah konteks historis yang dilalui oleh objek itu sendiri. Dari 4 model Grieg dan Han, yang pertama adalah press agentry atau publicity model. Dalam model press agentry dikemukakan oleh Phineas Taylor Barnum atau yang bisa disebut The Great Showman, yaitu seorang pemain teater asal Amerika Serikat yang dengan kecerdasan atau kelihayan dalam mentransformasi bisnis hiburan. Beliau juga dikenal sebagai seorang politisi yang mempopulerkan hoax dalam dunia press agentry. Model ini dianggap sebagai bentuk tertua dari praktek public relation, yaitu dari seorang agen pers atau publicist memiliki tujuan untuk mengamankan dan melindungi kepentingan klien, di mana kebenaran bukan hal yang terlalu penting. Yang kedua adalah public information model. Tokoh yang menjadi pionir dari model ini adalah E.V. Ledbetter. Lee yang berjasa mereformasi praktis public relation pada waktu itu dengan ide telling the truth atau mengatakan kebenaran. Lee menjadi praktisi public relation pertama yang mengeluarkan kode etik atau Code of Ethics pada tahun 1906. Model ini menjunjung kebenaran informasi yang disampaikan dan tidak berpretensi atau berpura-pura untuk membujuk secara halus atau bahkan memprovokasi khalayak ataupun mengubah sikap mereka. Seperti contohnya, model ini berkembang sebagai reaksi perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah terhadap pemberitaan di media massa mengenai diri mereka. Yang ketiga adalah two-way asymmetric public relation model. Model ini diprakarsai oleh Edward Bernay antara tahun 1920 sampai 1950. Model ini berupa gagasan tentang komunikasi dua arah, two-way communication. Akan tetapi komunikasi dalam model ini bersifat tidak seimbang dikarenakan perubahannya hanya terjadi pada sikap atau perilaku audiens, bukan pada organisasi. Model tersebut seringkali ditunjukkan dalam kampanye-kampanye kesehatan, di mana metode komunikasinya cenderung bersifat persuasif atau mengajak. Ya, model yang terakhir adalah two-way symmetrical public relation model. Model ini juga diprakarsai oleh Edward Bernard, tetapi dibantu oleh beberapa praktisi public relation yang terkenal lainnya antara tahun 1960 hingga 1980. Model ini menekankan pentingnya perubahan perilaku organisasi untuk merespon tuntutan publik. Model ini seringkali dinilai sebagai model ideal dari public relation yang tidak hanya menekankan dalam monolog yang sering kali didominasi salah satu pihak dari pihak lain yang lebih berkuasa. Jadi dalam hal pembahasan atau berembuk bareng, semua orang itu setara. Jadi tidak ada yang hanya satu berbicara, tapi semua memberikan pendapat dalam model two-way symmetric atau simetri selaras dalam public relation. Untuk studi kasusnya, kita mengambil salah satu hotel yang ada di Jakarta, yaitu Hotel Alexis. Hotel Alexis ini diduga menjalankan praktik prostitusi terselubung karena mengundang protes banyak kalangan masyarakat, sehingga hotel tersebut ditutup oleh pemerintah DKI Jakarta. Maka dari itu, kita harus menciptakan dua arah komunikasi antara perusahaan dengan publiknya, serta menekankan pentingnya perubahan perilaku organisasi guna merespon tuntunan publik, sehingga praktisi public relation suatu organisasi selain fungsi untuk membujuk publik, ia juga berusaha untuk membujuk pihak manajemen organisasi agar mau memperhatikan apa yang menjadi keinginan publik.